Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur boleh menikmati hari karunia-Mu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk dapat memahami dengan benar, dan kami senantiasa hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah tegar tengkuk, kamakarasan pena. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, orang yang tegar tengkuk adalah ungkapan yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa melawan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang Israel ketika dalam perjalanan dari negeri Mesir menuju tanah Kanaan. Karena itu Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa, katanya, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Saudara-saudara, sangat jelas bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu. Karena itu, Tuhan murka kepada umat kepunyaannya yang melawan dan tidak taat kepada perintahnya. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Gunung Horeb, Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan atau memerintahkan kepada orang Israel bahwa tanggalkanlah perhiasanmu dan semua hal yang membuat engkau melawan Tuhan. Tuhan mengingatkan orang-orang yang demikian bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa dibandingkan dengan Allah, dan bagaimanapun kepandaian dan kehebatan manusia, tidak ada yang mampu melepaskan manusia dari kesalahan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan pasti menghukum manusia yang mengeraskan hati,
Tetapi orang yang mendengar nasihat Tuhan dan orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya dan menyesal akan diampuni. Dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Saudara-saudara, tidak ada sesuatu pun dalam dunia yang mampu menolong kita, tetapi semua hanya karena belas kasih Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang manusia anggap berharga dan kuat, tetapi semua itu tunduk hanya dalam kuasa Tuhan. Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian menjadi jaminan bahwa hanya di dalam Tuhan ada kemenangan sejati yang akan menuntun kita ke dalam kehidupan kekal, yaitu surga. Kristus dimuliakan, Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur bahwa hanya oleh karena belas kasih Tuhan, kami boleh menikmati hidup ini. Bahkan kami boleh menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Karena itu kiranya kami sungguh-sungguh terus mengandalkan Tuhan. Karena Engkaulah jaminan kehidupan kami. Kemenangan sejati hanya ada di dalam Engkau, yang akan terus menuntun kami menikmati kasih dan sukacita. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkati dan topang kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan, dalam segala aktivitas kami, dalam tugas pekerjaan, dalam setiap usaha dan perjuangan. Kiranya semuanya kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Kami senantiasa melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah kiranya setiap kami di sepanjang kehidupan kami. Diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini terus berjuang dalam upaya proses pemulihan, agar mereka yang sakit akan sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Yang bergumul, berduka cita, terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, sehingga kekuatan dan penghiburan yang sejati terus mereka rasakan. Demikian kami menaruh harapan kami Tuhan menolong orang tua kami di masa tuanya. Juga diberkatilah mereka yang menikmati pertambahan usia, menikmati apa yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan ini. Diberkatilah kiranya para pemimpin bangsa kami di tengah-tengah mengemban amanah yang Tuhan percayakan memimpin bangsa ini. Diberkatilah kiranya gerejamu dalam menyatakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Kiranya semua itu pun boleh dilakukan dalam sukacita dari Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami hanya dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, tentu dengan tetap semangat, juga tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.